Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pemirsa di rumah dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Lampung atau MTPIPHI Lampung, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Wanita Islam, apa kabar? Sehat? Sudah divaksin belum? Sudah. Jadi saya minta izin gak pakai masker karena khawatir lama-lama bau jigong nantinya. Jadi buat pemirsa di rumah juga, ini sudah pada vaksin semua. Dan karena saya berjarak dengan ibu-ibu di majelis ini, jadi tidak pakai masker. Mohon dimaklumi, jangan disalahartikan. Baik, pada kesempatan kali ini Mas Satria selaku host kita tadi sudah ngasih tema buat kita, yakni persiapan menuju akhirat. Udah siap belum, Bu? Kayaknya udah siap mau mati semua ya. Ini kalau baju wanita Islam ini saya setuju banget, Bu. Ungu ya. Ini baju para janda ini kayaknya. Subhanallah. Jadi kita mudah-mudahan dengan materi yang disodorkan produser hari ini betul-betul bisa mengingatkan kita dan menyemangati kita agar semangat menuju akhirat nantinya. Allahumma amin. Yang jelas begini. Poin pertama yang hendak saya tegaskan bahwasanya kita ini hidup di dunia cuman sementara. Betul, Bu? Dan kita semua pasti akan mati, yakin? Dan kita semua akan kembali ke akhirat nantinya. Manusia yang tertipu adalah manusia yang ingin hidup lama di muka bumi ini. Itulah manusia yang tertipu. Ada penyair yang berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi belum nyampe 40 tahun, dia sudah meninggal dunia. Karena memang hidup kita di dunia ini cuma untuk sementara saja. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kalian semua bisa ingkar kepada Allah wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian semua mati. Walam taku syai'a, artinya tidak berwujud apa-apa. Lalu fa'ahyakum, kalian semua dihidupkan di muka bumi ini kehidupan kita yang pertama. Kita ini, Bu, sudah pernah mati yang pertama namanya. Sekarang setelah mati kita hidup, ini hidup yang pertama namanya. Tsumma yumitukum, lalu kita semua, kalian semua akan dimatikan. Tsumma yuhyikum, kemudian kalian akan dihidupkan lagi. Jadi nanti kita mati yang kedua. Setelah mati yang kedua, tidak ada lagi mati yang berikutnya. Mati cuma 2 kali. Setelah kita mati yang kedua, lalu kita akan dihidupkan kembali. Nah, kehidupan yang kedua itu adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Yakni di akhirat nanti. Nah, karena kehidupan pertama ini sementara, kehidupan di akhirat itu kekal abadi selama-lamanya, maka kita harus menyiapkan segalanya untuk kehidupan yang panjang, yakni di akhirat nanti. Banyak manusia itu terlalu mencemaskan dunianya, padahal dunia cuman sementara. Betapa banyak orang yang lebih takut miskin daripada takut dengan Allah. Betul nggak, Bu? Ada nggak yang takut miskin? Ada nggak yang takut miskin? Banyak. Ya. Ada yang lebih takut bagaimana nanti pensiun. Banyak ya, Bu ya? Banyak. Jangan-jangan ketuanya malah ya. Subhanallah. Lebih takut gimana nanti pensiun. Suami sudah nggak jadi wakil wali kota gitu kan. Subhanallah. Pensiun nggak jadi pejabat PLN lagi misalnya. Umpama ya, Bu ya. Lebih takut gimana nanti pensiun. Padahal sebetulnya yang mesti kita cemaskan bukan masa depan duniawi kita. Bukan bagaimana nanti setelah pensiun. Yang mesti kita cemaskan adalah kehidupan yang kekal, abadi selama-lamanya, yakni di akhirat nantinya. Karena di sana, Bu, nggak ada hentinya. Di akhirat itu jam nggak laku, karena nggak ada hitungan waktu. Nggak pakai kalender di akhirat nanti, Bu.
Jadi nggak perlu kalender soalnya, nggak ada hitungan tahun. Kehidupan di sana, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Nah, kita kembali dulu. Dunia ini sementara, kita semua pasti akan mati. Makanya jangan salah akidah kita. Kita ini sering prokes, menerapkan protokol kesehatan, termasuk pakai masker dan lain sebagainya, minum vitamin dan lain sebagainya. Itu tujuannya bukan agar tidak mati, itu salah. Tapi tujuannya agar tidak sakit. Karena kalau mati itu nggak mesti nunggu sakit, betul nggak Bu? Mati itu ajal, walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu punya ajal batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak akan mampu menundanya walaupun cuma sedetik, wala yastaqdimun, dan mereka tidak akan pernah mampu memajukannya walaupun cuma sedetik. Makanya kita ini menjaga kesehatan tujuannya agar tidak sakit. Makanya ada keterangan begini, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang kaya itu, orang bertakwa itu kaya. Ibu-ibu ini kaya enggak ya? Kalau lihat mukanya kaya semua. Kaya utang ya Bu ya? Oh, kaya hati. Emang harus kaya, karena begini ya Bu. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Setuju nggak kira-kira? Kaya itu relatif sekali. Nah, saya ingin tegaskan, orang bertakwa kaya nggak salah, boleh. Justru karena kaya ibu-ibu bisa nyumbang. Bahkan ibu-ibu bisa jadi donatur gerakan serbu misalnya. Kita bisa bedah rumah, ngebantu orang yang nggak mampu karena kaya. Tapi Nabi ingatkan, as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Karena kalau orang kaya makan apa saja pantangan, nggak enak juga ya Bu. Mending hidup miskin, rumahnya geribik, lantai tanah, atap bocor, sekali makan 3 piring. Sayur nangka di santan kental, lauknya ikan asin gabus menggala sepiring, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Mantap, makan bersimbah keringat. As-sihhatu khairum minal ghina, sehat itu lebih baik daripada kaya. Nah, motivasi kita adalah akhirat, itu motivasi yang utama sebetulnya. Setelah kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, mau tidak mau kita semua pasti akan kembali ke akhirat, hidup yang kekal abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wal tanzur nafsum, dan hendaklah memperhatikan, memikirkan, merenungkan setiap pribadi. Ma qaddamat lighad, apa saja yang sudah dia persiapkan untuk kehidupan di esok hari, yakni di akhirat nantinya. Lantas apa konkretnya persiapan kita menuju akhirat? Yakni amal solih kita. Makanya modal utama menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah amal solih. Amal solih adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua untuk menghadap Allah, untuk di akhirat nantinya. Karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Konkretnya takwa, wal amalu bitanzil. Kita beramal sesuai dengan apa yang sudah Allah wahyukan kepada kita semua. Saya nanya sama ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu ini udah cukup belum bekalnya ya? Belum ya Bu ya? Waduh. Untung ya Bu, untungnya Allah memasukkan kita ke surga itu berdasarkan ridhonya, berdasarkan rahmatnya, bukan kalkulasi amal kita. Karena kalau pakai kalkulasi amal kita, tidak bisa kita membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian masuk surga karena amal perbuatannya.
Wala anta ya Rasul. Tidak juga engkau ya Rasul. Wala ana, kata Nabi. Tidak juga saya. Allah memasukkan kita ke surga bukan karena amal. Bukan karena terlalu banyak ibadah yang dikerjakannya. Illa birahmatillahi ta'ala. Kecuali karena rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita ini tugasnya cuman beramal ya Bu. Cuman beramal, habis beramal kita minta rahmat dan ridhonya Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan. Allahumma amin. Maksud saya menyampaikan ini apa? Sebanyak apapun amal kita, jangan sampai kita sudah merasa menjadi pengkapling surga. Udah gaya-gayaan jadi panitia surga. Walaupun gak enak Bu jadi panitia surga itu. Panitia gak pernah di dalam, di luar terus. Jadi jangan merasa kita ini sudah menjadi ahli surga, jangan. Karena kita belum tentu mendapat ridho Allah. Orang sudah naik haji 17 kali. Belum tentu masuk surga kan? Iya apa iya? Apalagi kalau dia sombong, takabur. Maaf ngomong ya. Gua ke Mekah 17 kali. Sampai-sampai unta hafal sama saya. Saking songongnya misalnya. Malah Allah nggak suka. Apa iya kalau orang nyumbangnya banyak pasti masuk surga? Belum tentu juga. Ada orang nyumbang tapi sombong. Maaf ngomong, tepuk dada. Kalau nggak saya nggak selesai di masjid. Hati-hati. Sebesar apapun amal belum tentu Allah ridho sama kita. Tapi tugas kita cuman beramal, istiqomah semampu kita. Walaupun kecil-kecil, itu modal nanti menghadap Allah Ta'ala. Maka beramal saja, seberapapun mampu kita. Sedekah 1000 cumanan, mampunya segitu ya sedekah 1000. Mampunya kita menghadiri pengajian, sekedar di lingkungan kita ya hadiri pengajian. Karena boleh jadi Allah ridho kepada kita. Boleh jadi Allah ridho dan memasukkan seseorang ke surga hanya gara-gara dia membuang duri di jalan. Boleh jadi karena dia membuang batu yang di tengah jalan. Saya ada kisah sederhana tapi nyentuh bagi saya Bu. Ngebut saya di jalan bypass Soekarno-Hatta. Ada ibu-ibu di tengah jalan. Saya hampir tekan klakson segede-gedenya, sekenceng-kencengnya. Mau marah saya sama ibu itu. Tapi begitu dekat, tampak terlihat dia sedang mengambil bongkahan bata campur semen. Bekas bangunan di tengah jalan. Saya bersyukur betul dan sekaligus beristighfar, nggak jadi ngelakson. Itu saja saya merasa sangat bersalah sekali. Seandainya saya ngelakson dan marah-marah, alangkah berdosanya saya. Karena ibu itu bertaruh nyawa, masuk ke tengah jalan, ngambil bongkahan batu tersebut. Seandainya ditabrak mobil, apa jadinya? Seandainya ditabrak motor, mental mungkin motornya. Nah, karena perbuatannya yang sederhana itu, boleh jadi Allah ridho kepadanya. Ada orang yang masuk surga Bu, hanya gara-gara membuang duri di jalan. Ini kan luar biasa. Makanya surga itu sederhana, tergantung ridhonya Allah. Jangan diberat-beratkan sebetulnya. Bahkan kadang-kadang orang masuk surga itu hanya gara-gara kata-kata. Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala. Sesungguhnya ada seorang hamba, dia berkata dengan satu kata saja, yang dengan satu kata itu Allah ridho kepadanya. Makanya hati-hati Bu sama cangkem ini. Tahu cangkem gak sih? Itu bahasa Jerman kali ya. Lidah tak bertulang. Bahkan di MTP IPHI pernah saya sampaikan kan, betapa banyak manusia masuk neraka hanya gara-gara lidahnya, hanya gara-gara mulutnya. Bahkan perkara yang nomor 1 yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu wal farju, yakni lisan alfamu, yakni lisannya, wal farju, dan yang kedua adalah kemaluannya. Makanya Nabi mengingatkan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Betapa ada seorang hamba yang dia berkata dengan satu kata saja, tapi dengan satu kata itu Allah murka kepadanya. Allah mungkin belum marah dengan perbuatan kita. Allah belum marah dengan maksiat kita. Allah kasih kesempatan kita bertobat. Tapi awas, ada kalanya Allah marah gara-gara kata-kata kita. Saya ambil contoh yang sederhana. Kejadian tenggelamnya kapal Titanic, kata emak-emak. Kalau kata yang bahasa Inggris, Titanic katanya. Kalau kata yang bahasa Inggris. Saya ini nggak ngerti, pasenya kayak mana bahasa Inggris itu. Orang berkata, mengapa kapal Titanic itu tenggelam? Apa dikarenakan di sana ada judi? Banyak di kapal yang lain judi tapi nggak tenggelam. Apa di sana itu ada yang berzina? Di kapal lain banyak yang berzina nggak tenggelam.
Apa di sana ada minuman keras? Di pesiar yang lain banyak minuman keras tapi nggak tenggelam. Tapi mengapa dia tenggelam? Gara-gara perancang kapal Titanic, Insinyur Thomas Anders, ditanya wartawan, apa hebatnya kapal yang Anda rancang ini? Apa kata dia? Jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak mampu menenggelamkannya. Oke, kata Tuhan, kita jajal. Umburin betul ke gunung es, tenggelamkan, Bu. Yang kisah nyata difilmkan dan bisa ditonton berulang-ulang. Kadang-kadang bapak-bapak cuma ngeliatin Lady Rose-nya aja sih yang cantik kan gitu. Nggak tahu hikmah di dalamnya. Nah, satu hal lagi yang ingin saya tegaskan, walaupun kita sudah beramal, jangan merasa paling suci ya, Bu ya. Kita ini muslim tuh sama. Saya ingin tegaskan, kita ini beda organisasi, boleh bebas, mau majelis taklim apa saja ikuti. Beda madhab silahkan, beda kelompok silahkan, beda partai silahkan, beda pilih presiden silahkan, beda amalan silahkan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kita bebas saja, moderat saja. Buat kami amal kami, buat kalian amal kalian. Kita fastabiqul khairat. Seandainya kita tampak lebih, yang penting jangan merasa paling benar sendiri. Jangan merasa paling suci. Karena ada hadisnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Sesiku ini ya, Bu ya. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi sayang takdir Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sejengkal lagi, sedetik lagi dia akan masuk surga, malah dia kerjakan amalan ahli neraka. Lalu dia mati masuk neraka. Siapa dia? Orang yang beragama tapi dia merasa paling suci. Maka dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Dan sesungguhnya ada di antara kalian semua yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka. Sampai-sampai hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir Allah mendahulunya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ndilalah tiba-tiba ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk ini bahasa apa ya? Ujuk-ujuk tiba-tiba dia kerjakan amalan ahli neraka, ahli surga, lalu dia mati, fayadkhuluha, akhirnya dia masuk surga. Dulu ada pezina, Bu, yang gara-gara ngasih minum anjing yang menggelepar, dia masuk surga. Ada yang sudah membunuh 100 orang, yang ke-100 malahan orang alim, tapi gara-gara dia bertobat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Kita nggak tahu bagaimana nasib kita. Yang jelas, innamal a'malu bil khawatim, segala amal itu tergantung pada akhirnya. Istiqomah beramal, kecil juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Sementara kita serahkan dulu sama host kita yang ganteng ini. Cuman nggak kelihatan gantengnya karena pakai masker. Baik, terima kasih Ustaz Suparman. Tadi kita sudah diberikan sedikit tausiah dari Ustaz ya, sebagai awalan, yaitu tentang persiapan menuju akhirat adalah amal solih yang pertama yang bisa kita lakukan untuk persiapannya. Baik, nah ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, kita masih akan lanjutkan nanti mendengarkan tausiah atau juga ceramah dari Ustaz Suparman. Namun kami akan jeda sejenak, jadi jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami dalam Serambi Iman, perkaya ilmu, pertebal iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Snayati ya, Majelis Ta'lim Ikatan Wanita Islam Lampung. Baik, selanjutnya satu lagi dari Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kami ini keluarga yang saya tanyakan, keluarga itu mempunyai banyak tanah, Pak Ustaz. Kalau mau dibagi ke anak-anaknya susah. Jadi ingin saya sebagai orang tua menghibahkan tanah tersebut kepada anak-anak. Sudah mau dijual, tanah tersebut belum terjual juga. Jadi apakah hibah tersebut masih berlaku atau masih menurut tadi? Itu saja Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukup dulu ya buat penanya ya. Baik, kita langsung dengarkan ini jawaban dari Ustaz Suparman. Ustaz, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama ada Ibu Kusnayati dari Majelis Taklim Ikatan Wanita Islam ya. Pertanyaan beliau adalah bekal-bekal apa yang bisa dilakukan ini terutama buat mereka-mereka yang usianya sudah tidak muda lagi agar bisa bahagia di dunia dan di akhirat, Ustaz. Mungkin bisa langsung dijawab. Silakan Ustaz. Ya. Nah, ini gatalnya udah hilang. Jadi saya ingin sampaikan sebetulnya berlaku untuk semua ya Bu ya. Tapi biasanya memang semakin lanjut usia kita akan semakin bijak sebetulnya. Nah, apa yang mesti kita lakukan sebagai bekal sa'idun fid dunya, bahagia kita di dunia ini, wa sa'idun fil akhirah, bahagia juga di akhirat nantinya. Satu, jaga waktu-waktu sholat. Ini biar bahagia, jangan usah muluk-muluk Bu. Jaga waktu-waktu sholat. Jangan sampai kayak kata orang sholat zuhur mepet asar. Asarnya numbur maghrib. Maghribnya mentok isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Jam 9 sholat subuhnya misalnya. Kemudian yang kedua, perbanyak silaturahim. Man sarrahu ayyubsatu lahu fi rizqihi wa ayyungsa'alahu fi atharihi fal yasilu rahimah. Barang siapa yang kepengen betul agar rezekinya longgar dan luas, agar umurnya panjang dan barokah, sehat dan manfaat, maka jagalah tali silaturahim. Dengan silaturahim, mudah-mudahan hidup berkah. Di dunia kita bahagia, akhiratnya juga bakal bahagia. Kemudian yang ketiga yang harus banyak dilakukan, yakni banyak sedekah. Buat apa lagi kita mengumpulkan uang begitu banyak? Saya kadang geli sama orang tuh. Mengumpulkan harta buat 7 turunan. Padahal ibu-ibu banyak harta juga, ibu-ibu kasih ke anak-anak semua. Belum tentu anak ngurusin orang tua. Betul nggak kira-kira? Satu induk ayam bisa ngurus 10 anak. 10 anak ayam belum tentu ngurusin satu induknya. Malah nggak bisa. Betapa banyak orang tua sakit hati Bu. Karena yang dipikir apa? Ngumpulin harta aja. Begitu anaknya sudah diwariskan harta, anaknya nggak tahu balas budi. Sudahlah, yang namanya air itu mengalir dari hulu ke hilir, betul? Rezeki anak sudah ada yang ngatur Bu. Rezeki cucung juga begitu, jangan pusing. Ini kadang-kadang banyak orang tuh pusing ya. Padahal sudah kaya masih kurang juga. Kadang-kadang pusing belum waktunya, nangis Ustadz, biaya kuliah mahal. Emang anak ibu sudah ada yang kuliah belum, masih PAUD sekarang. Jauh mikirnya, nggak bahagia orang kayak gitu, nggak bahagia. Akhirnya pelit Bu, pelit, nggak mau sedekah. Maka
Agar ibu-ibu bahagia hidupnya, sedekahlah. Mana kasat sodakotum mimmal, sodakoh tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, malah nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Dan itulah harta kita yang sesungguhnya. Betul kalau kata orang, harta tidak dibawa mati. Tapi enggak sepenuhnya benar itu. Harta itu bisa dibawa mati. Yakni harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja dulu minimal. Jaga sholatnya, perbanyak silaturahim, maka perbanyak sedekah, bahagia hidup di dunia ini, di akhirat nanti juga bakal selamat. Allahumma amin. Baik, demikian ya Ibu Husnayati. Tadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk bekal-bekal kita agar bisa bahagia dunia akhirat: sholat tepat waktu, jaga silaturahim, atau mungkin lebih perbanyak lagi silaturahim ya, Betul Ustaz, ya. dan juga bersedekah. Baik, pertanyaan kedua Ustadz dari Ibu Rufiah, ini berkaitan juga tadi yang terakhir tadi ya, mengenai masalah warisan ya. Tapi ini tadi kalau kata Ibu Rufiah ini sebenarnya dia menghibahkan hartanya kepada anaknya untuk bisa dijual sebelum ajal datang. Namun sampai ajal sudah hampir tiba, tapi harta tersebut belum terjual. Bagaimana hukumnya? Apakah bisa tetap menjadi hibah atau menjadi harta warisan atau seperti apa, Ustaz? Ya. Kalau yang diikrarkan itu rumahnya hibah, maka dia berlaku sebagai hibah. Kalau menurut agama berlaku sebagai hibah, walaupun belum ada hitam di atas putih. Cuman karena menurut aturan perundang-undangan berlaku, yang namanya hibah juga kan harus ada pernyataan hibah. Harus diurus sedemikian rupa, seandainya tidak ada konflik antara semua anak, maka sebaiknya ditindaklanjuti sebagai hibah. Sebaiknya ya, karena sesuai dengan wasiat, sesuai dengan pesan. Dan itu menurut saya bukan wasiat ya. Kalau wasiat itu sebetulnya nanti kalau saya mati itu wasiat namanya. Ini sebelum meninggal sudah diikrarkan akan dikasih kepada salah satu anak, Bu Haji ya. Dibagi sebagai ke semua anak. Oh gitu. Mau dibagi rata ya, misalnya. Maka yang berlaku masih hibah itu. Masih hibah, tidak berlaku sebagai harta waris. Jadi begitu. Baik Ustaz, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya buat ibu-ibu. Mungkin Ustaz boleh minum dulu, Bu Haji? Boleh. Silakan ibu-ibu selanjutnya yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu selanjutnya yang mau bertanya, satu lagi silakan dari Majelis Taklim Ikatan Wanita mungkin, atau dari saudara haji kembali boleh? Ada? Baik, silakan. Dari Majelis Husnul Khotimah juga mungkin ibu-ibu dari Majelis Husnul Khotimah. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kita langsung jawab 2 pertanyaan selanjutnya dari ibu. Yang pertama adalah mengenai untuk mendapatkan ridho Allah tadi, seperti yang Ustaz jelaskan di awal ya, tausiah ataupun juga ceramahnya, bahwa sebenarnya kita masuk ke surga itu karena mendapatkan ridho Allah, bukan hanya melihat dari amalan yang kita kerjakan. Nah, pertanyaan dari ibu ini, bagaimana kita bisa meraih ridho Allah tersebut? Amalan apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah tersebut? Apakah dengan salah satu doa tadi yang disampaikan oleh ibu seperti mencabut takdir buruk dari diri kita, itu adalah sebagai bentuk
Pertama, untuk mendapatkan ridho Allah itu niat. Karena ini urusan akidah. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau kita beramal li ajlillah, maka lebih mudah mendapatkan ridho Allah. Beda kalau kita beramal li ajlin nas, karena manusia. Maka segala amal, Bu, walaupun kecil, kalau li ajlillah karena Allah, Allah mudah ridhonya. Tapi amal walaupun besar, kalau li ajlin nas, kalau karena ingin dipuji orang, ingin riak dilihat orang, sum'ah ingin didengar orang, akan menjauhkan ridhonya Allah Ta'ala. Sama kayak ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini berdandan, kalau niatnya karena suami, gede banget pahalanya. Tapi kalau ibu-ibu dandan, ketemu Pak Parman nih. Akan jauh dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyumnya ibu-ibu itu kalau sama suami, itu seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Makanya ibu-ibu kalau diajak sedekah, suruh ngelepas cincin berat, ngelepas anting berat, ngelepas karung berat, senyum aja, Bu. Maka sama dengan sedekah emas sebesar gunung Uhud, ya. Maka senyum harus diniatkan karena Allah, li ajlillah. Karena tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Manis wajahmu, senyum berserimu, sumringahmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Banyakin senyum, karena itu bagian dari sedekah. Tapi li ajlillah, semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah. Satu. Kemudian yang kedua, ingin mendapatkan ridha Allah itu istiqomah dalam beramal. Istiqomah, dawam baca Quran walaupun dikit, dawam sedekah walaupun dikit. Bu Haja Purnama Sari kan tiap hari Jumat, subuh misalnya, walaupun dikit. Ini bukan ngungkit kebaikan, tidak ya. Tapi contoh saja, contoh setiap hari apa kita sedekah walaupun sedikit. Adwa muha wa in qalla. Sedikit walaupun cuman sedikit, yang penting dawam. Terus menerus, nanti Allah ridho sama kita. Jadi bukan gedenya tapi dawamnya. Kemudian yang ketiga, berdoalah. Makanya ada doa yang terkenal, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Sesungguhnya ya Allah, aku minta kepadamu ridhoka, ridhomu wal jannah, dan surgamu. Karena mustahil kita dapat surga tanpa keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan pertama. Yang ketiga ya, yang berikutnya sekarang. Yang selanjutnya dari Ibu Majelis Taklim Husnul Khotimah, dia menanyakan ini perkara imam nih Ustaz. Ya. Tadi beliau katakan bahwa di daerah beliau itu minim sekali imam, dan yang muda-muda itu diminta untuk jadi imam sungkan. Namun ada salah seorang yang mengajukan diri jadi imam, tapi secara bacaan beliau masih belum fasih atau mungkin tidak bisa. Bagaimana ini Ustaz? Apakah diperbolehkan hal tersebut atau bagaimana? Ya, dalam fikih madzhab Syafi'i, la tasihu imamatul ummi alal qari. Tidak sah imam orang yang ummi. Ummi itu apa? Enggak bisa baca Quran. Jadi ngajinya ngaji kuping. Hafal Fatihahnya hafal di kuping, bukan tahu bacaan maksudnya. Orang yang ummi, orang yang awam tidak sah menjadi imam. Alal qari, kalau di belakangnya makmumnya ada qari. Qari itu apa? Ahli baca Quran. Jadi orang yang awam baca Quran, ummi itu buta huruf Quran, itu tidak bisa menjadi imam, sedangkan di belakangnya ada orang yang melek Quran. Kecuali sama-sama umminya. Sama-sama bahasa Jermannya geblek gitu ya. Ini bahasa Jerman ya. Sama-sama umminya gitu, Bu. Enggak apa-apa. Sama-sama awamnya enggak jadi masalah. Nah, itulah fenomena kita. Kadang-kadang kita tuh enggak bisa nyalahkan mengapa kok imamnya bacaannya seadanya. Bukan salah dia, karena yang pintar-pintar enggak pernah nongol ke masjid. Maka ada kejadian, Bu, ada imam di kampung, muadzin di kampung namanya Mbah Slamet. Mbah Slamet ini pas subuhan didorong-dorong jadi imam. Kata Mbah Slamet, aku nggak hafal kunut. Udah Mbah, nggak kunutan nggak apa-apa, namanya nggak hafal, yang penting subuhan. Oke, kata Mbah Slamet. Mbah Slamet ngimami sholat subuh, rakaat pertama lancar. Bacanya Fatihah sama kulhu. Begitu rakaat kedua habis Fatihah, Mbah Slamet diem, Bu, nggak baca apa-apa. Makmum dari belakang udah ngasih kode, aham, aham. Belum baca juga, aham, aham. Tambah rame yang aham, aham. Mbah Slamet malah noleh ke belakang. Kata Mbah Slamet, boleh baca kulhu lagi enggak? Kata makmumnya, boleh Mbah. Ini kan kacau. Imamnya begitu, makmumnya juga begitu. Tapi kan nggak bisa nyalahin mereka. Karena yang pintar-pintar nggak nongol soalnya.
Jadi seandainya darurat betul karena nggak ada yang lain, yang umi juga nggak jadi masalah. Asal jangan sampai makmumnya bapak-bapak, imamnya ibu-ibu. Nah nggak boleh itu ya, terbalik soalnya. Tetapi seandainya masih ada orang yang alim atau qori, ahli baca Quran, yang umi tidak boleh jadi imam. Jadi begitu. Baik. Demikian ya, ibu-ibu tadi yang atas pertanyaan. Mungkin ada satu lagi mungkin pertanyaan, silakan. Baik, ibu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin langsung saja dijawab pertanyaannya. Intinya adalah bagaimana sih pandangan dari Al-Quran ataupun juga Sunnah mengenai sosok seorang ulil amri itu seharusnya. Ya. Silakan Ustaz. Ulil amri yang disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasulullah, wa ulil amri minkum. Dan pemerintah ulil amri minkum. Minkum di situ mengikat. Apa maksudnya? Kekinian dan kedisinian. Agak keren bahasanya kan? Pemerintah kekinian dan kedisinian yang ada di konteks kita. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, ulil amri adalah pemerintah yang sah, yang berdaulat berdasarkan kesepakatan umat yang ada. Jadi ulil amri dalam bahasa Quran itu kalau zaman sekarang ya pemerintah Republik Indonesia, dan kita wajib untuk mentaatinya. Nah, seandainya kita ada program pemerintah yang enggak kita suka, misalnya kebijakan yang tidak kita suka, sudah ada pedomannya di dalam sunnah Nabi. Nabi bersabda, man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang tidak suka dengan program kebijakan pemerintahnya, falyasbir. Dia wajib untuk bersabar. Jangan memberontak, jangan melawan. Boleh mengkritis tapi ya, mengkritisi, tapi enggak boleh melawan. Tidak boleh mendelegitimasi pemerintah. Dikarenakan fa innahu man kharaja minas sultan shibron. Karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya sejengkal saja nih, enggak banyak-banyak, maka mata mitatan jahiliyah, maka dia matinya mati jahiliyah. Jadi yang namanya umat Islam itu wajib untuk taat kepada ulil amrinya. Adapun tentang kebijakannya ya tinggal di kita saja. Saya ambil contoh sederhana. Ini kan cuma soal pembahasaan. Pakai helm, awas nanti pecah palak mati misalnya kan. Ya sekedar pembahasaan, maksudnya tidak ke sana sebetulnya, bukan melanggar akidah, cuma pembahasaan saja. Kayak contoh begini. Pakai masker harga mati. Enggak pakai masker mati. Saya tuh enggak setuju dengan kalimat itu, enggak setuju. Tapi selama kalimat itu tidak dimaksudkan mendahului Allah, dia sah-sah saja sebagai peringatan, karena bahasa langsung kan, biar dipahami oleh masyarakat awam. Tapi kalau diniatkan untuk menentukan takdir, itu namanya menandingi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada banyak ya, Bu, kebijakan pemerintah yang kita suka. Dan ada banyak juga kebijakan pemerintah yang tidak kita suka. Hanya saja menurut hukum Islam tidak ada satupun nas, tidak ada satupun dalil yang memperbolehkan kita melawan pemerintah. Itu tidak boleh sama sekali. Malah ada ancamannya, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjata lahu. Dia akan bangkit ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Tanpa alasan sama sekali. Kalau kriminal yang lain masih boleh beralasan, tapi yang satu ini enggak boleh. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada kesetiaan di lehernya kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi itu benang merahnya. Pemerintah ulil amri yang disebutkan dalam Al-Quran semua tanpa terkecuali pemimpin yang secara sah telah diangkat. Adapun tentang kebijakannya benar atau salah,
nanti dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun, mohon maaf ini bahasanya, walaupun pemerintah itu ada yang korupsi. Walaupun. Misalnya, jadi Abu Dzar Al-Ghifari dulu, Abu Dzar Al-Ghifari minta izin, ya Rasul, kalau pemerintah itu aku nilai zalim, bolehkah aku menghunus senjata untuknya? Enggak boleh, kata Nabi. Tapi aku enggak tahan, ya Rasul. Enggak boleh, kata Nabi. Kalau kamu benar-benar enggak tahan, masuklah ke dalam hutan. Jangan nyampur orang banyak. Karena mengapa, Bu? Kalau dibolehkan oleh Nabi, terjadilah seperti Suriah, Irak, perang saudara. Jadi tidak boleh satupun dan tidak ada satupun ajarannya di dalam Islam yang membolehkan melawan pemerintah apapun alasannya. Tapi kalau mengkritik bagus. Jelas ya? Baik, demikian ya ibu-ibu dan juga semuanya. Baik Ustadz, mungkin kita sudah berada di menit-menit terakhir pada kesempatan kali ini. Ustadz, mungkin terkait dengan tema kita, kembali kepada tema kita, persiapan menuju akhirat. Mungkin bisa disampaikan sedikit lagi Ustadz kepada pemirsa dan juga ibu-ibu majelis taklim di sini. Silakan Ustadz. Pemirsa di rumah dan ibu-ibu majelis ta'lim rahimakumullah, kita ini bakal mati. Dan hidup kita di dunia ini cuman sementara. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita ketemu lagi. Nanti di akhirat juga ada TPRI. Iya. TPRI versi surga, kan begitu ya. Nanti kita ketemu di akhirat. Ba'duhum ala ba'din yatasaalun, sebagian mereka dengan sebagian yang lain ngobrol lagi di surga nantinya. Nanti ada juga acara ini di surga nantinya. Dan perlu diingat bahwasanya jangan saling mendengki. Karena walaupun kita saling mendengki, saling membenci, toh di surganya nanti juga bareng-bareng. Dan perlu saya garis bawahi bahwasanya sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, jangan pernah merasa paling baik. Karena kita tidak tahu dari amal yang mana Allah ridho kepada kita semua. Dan yang terpenting, kita istiqomahkan kebaikan-kebaikan, jaga waktu sholat, perbanyak sedekah, majelis ta'lim, ngaji, dan lain sebagainya. Karena sesuatu yang menurut kita kecil, tapi kalau kita istiqomahkan, akan menghadirkan ridha Allah, dan kita selamat dunia sampai akhirat nantinya. Jadi begitu. Baik Ustaz Suparman, terima kasih untuk ceramah dan juga tausiahnya. Dan juga ibu-ibu majelis taklim semuanya yang telah hadir di sini, terima kasih ya